Kemampuan di luar nalar pilot TNI AU, modal jet tempur Hawk bisa intimidasi F-18 Hornet. Australia yang seenak jidat nyelonong di langit Indonesia. Kemenangan diraih tanpa luncurkan rudal satupun. TNI AU memang memiliki berbagai macam prajurit dengan kemampuan luar biasa. Dikutip Gridot dari Kompas.com, TNI AU selalu berusaha menghadapi tantangan zaman dengan cara meningkatkan kemampuan mereka. Kemajuan teknologi yang tak terprediksi harus bisa dilalui dan membuat TNI AU bisa terus disegani di wilayahnya. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah, mengatakan maksud disegani di kawasan bukan berarti TNI AU ingin mengklaim akan jadi yang disegani. Namun TNI AU sedang berusaha untuk membangun kekuatan dan kemampuan, serta postur sebagaimana AU negara maju lainnya yang sudah mumpuni. Memang TNI AU terbilang hebat dalam menghalau musuh di langit Indonesia. Hal ini terbukti dari beberapa kisah perseteruan di masa lalu, di masa-masa konflik, salah satunya di momen Timur Timur. Dikutip Gridot dari Grid ID, usai lepasnya Timur Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi Agustus 1999, hubungan panas justru terjadi antara Indonesia dan Australia. Maklum, Australia paling getol mendukung tim-tim lepas dari NKRI. Hal itu diwujudkan dengan sumbangsi Australia mengirimkan pasukan paling banyak di tubuh Interfax untuk mengawal jalannya referendum di sana. Tapi pengiriman pasukan Interfax cenderung membuat masalah menjadi runyam karena bisa saja pasukan PBB itu bergesekan dengan prajurit TNI yang juga standby tempur di Timur Timur. Kemudian hal itu terjadi akan tetapi gesekan bukan di darat melainkan di udara. Saat itu tanggal 16 September 1999, Lanut El Tari Kupang sebagai pangkalan udara depan yang berbatasan dengan wilayah udara Timur Timur melaksanakan kegiatan seperti biasa. Secara periodik, para pilot tempur TNI AU melaksanakan patroli udara. Patroli ini bisa disebut patroli tempur lantaran Panglima Komando Operasi 2 memerintahkan tembak jatuh pesawat apapun yang melintasi wilayah udara Indonesia tanpa izin karena situasi panas saat itu. Unsur yang digunakan untuk patroli udara adalah A4 Skauhawk, Hawk 109 atau 209 dan F-16. Masing-masing pesawat dipersenjatai kanon kaliber 20 mm dan rudal udara ke udara AIM-9 Sidewinder. Mungkin hanya OV-10 Bronco saja yang tak dilengkapi rudal. Briefing sebelum penerbangan dilakukan dipimpin oleh dan Lanut. Dalam flight plan ditentukan bahwa pimpinan taktis dipegang oleh Kapten PNB Ashar Aditama dengan wingman Mayor PNB Hari Afandi dan Letu PNB Anton Mengko. Kapten Ashar menunggangi jet tempur Hawk 209 TT 1207 berkursi tunggal, sedangkan Mayor Henry dan Letu Anton menggunakan Hawk 109 TL 0501 yang berkursi tandem. Pukul 8.45 WITA, semua sudah siap. Kedua Hawk pun scramble dan melesat ke udara. Dan hitungan menit kedua jet tempur buatan Inggris itu pun sudah pada ketinggian 10.000 kaki. Keduanya terbang dalam formasi sejajar. Kedua Hawk mengarah terbang ke tenggara menuju batas Flag Information Region Darwin, Australia. Patroli tempur di perbatasan ruang udara Indonesia Australia pun dimulai. Saat mendekati VIR, Kapten Azhar menghubungi satuan radar 251 Kupang yang mengoperasikan radar Ground Control Interception. Mayor Hopasan sebagai Komandan Satrat 251 kemudian memberikan laporan situasi ruang udara sekitar sesuai hingga kedua Hawk melesat terbang menuju Pulau Roti, 80 mil dari Lanut El Tari.
Tapi dalam hitungan detik keadaan mulai berubah gawat. Mayor Haposan melaporkan kepada Kapten Azhar ada 2 pesawat tak dikenal melewati batas FIR Darwin pada ketinggian 8.000 kaki dengan kecepatan 160 knot. Awalnya, Kapten Azhar dan 2 wingman-nya mengira kedua objek itu adalah helikopter. Jarak antara kedua Hawk TNI AU dengan pesawat penyusup itu 97 mil. Namun kedua pesawat penyusup tersebut mulai bermanuver mencurigakan dan Kapten Azhar dengan dibantu Satrat 251 mendekati sasaran yang diberi sandi X.